Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Kulon Progo? Kesempatan ini saya Hamam Cahyadi, Ketua Pansus Raperda Inisiatif tentang pemberdayaan penataan pasar rakyat serta penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan DPRD Kulon Progo, mencoba menyampaikan beberapa hal strategis dalam perda ini yang sering masyarakat lebih mengenalnya. Itu perda ini mengatur tentang keberadaan Tomira, toko milik rakyat, yang notabene sudah sampai secara nasional nama Tomira ini dikenal. Dan ini memang satu terobosan waktu itu yang mengatur Perda nomor 11 tahun 2011, sebuah bentuk kolaborasi yang waktu itu bisa mempertemukan kepentingan representasi rakyat, yaitu melalui koperasi, dengan kepentingan pemilik modal besar, atau dalam hal ini yang masuk di wilayah Kulon Progo itu adalah Alfamart dan Indomaret. Namun dalam perjalanannya 10 tahun implementasinya dari Perda 11 2011, ternyata banyak mendapatkan kritikan, saran dari berbagai pihak, terutama masyarakat Kulon Progo itu sendiri. Tentunya harapan-harapan itu perlu kita serap. Kemudian dari situlah DPRD Kulon Progo menyusun Perda Inisiatif untuk merubah keberadaan Perda nomor 11 tahun 2011 tentang perlindungan penataan pasar rakyat dan juga penataan toko swalayan. Apa saja isi dari arah strategis atau kebijakan strategis dalam perda ini? Nah, yang pertama kita perlu menegaskan di dalam perda ini tentang definisi Tomira itu sendiri. Jadi Tomira ini sudah didaftarkan sebagai sebuah merek usaha yang pemegang mereknya adalah pemerintah daerah Kulon Progo yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada bulan Mei 2021. Nah, kita sudah punya merek, sehingga ini adalah keuntungan yang harus kita optimalkan, di mana dalam benak semua orang ketika masuk Kulon Progo melihat Tomira ini adalah toko modern, atau masih terngiang-ngiang benaknya adalah di balik Tomira itu adalah Alfamart dan Indomaret. Nah, nanti kita definisikan Tomira itu seperti apa harapan kita ke depan. Nah, mendengar aspirasi dari masyarakat luas bahwa apa yang terjadi sekarang, Tomira hari ini itu belum menjadi harapan, belum menjadi yang menjadi gambaran cita-cita masyarakat kita, belum sesuai dengan namanya, ya. Tapi ternyata itu hanya sebuah stempel. Nah, ini disayangkan sekali. Oleh karenanya nanti dalam perda ini kita akan tegaskan bahwa Tomira bukanlah waralaba. Ini yang nanti akan sangat membedakan di dalam perda kita yang sebelumnya dengan perda yang sekarang kita bahas, bahwa Tomira itu adalah bukan waralaba, di mana saat ini Tomira kita ini berkolaborasi antara koperasi, ya, representasi menjadi milik rakyat dari koperasi, bekerjasama MOU dengan Alfamart atau Indomaret. Tapi sistem manajemen keseluruhannya itu dihandle oleh dipercayakan atau dikuasakan, ya, ke pihak Alfamart dan Indomaret, sehingga kesannya koperasi ini posisinya kurang berdaya. Nah, ke depan kita balik posisi ini, bahwa Tomira itu bukan waralaba, artinya pemiliknya, sistem manajemennya, dan pembinaannya ini waralaba itu paling tidak 150 toko, ya, minimal. Maka tentunya Tomira itu hanya nanti akan kita miliki hanya di wilayah Kulon Progo saja. Jadi kita akan melindungi betul apa yang sudah kita miliki ini, toko
toko milik rakyat itu kita kembalikan bahwa ini benar-benar milik rakyat dan bukan toko waralaba. Nah, kemudian kita akan membatasi yang kedua dalam perda ini nanti, yang kedua adalah kita akan membatasi toko waralaba atau kita sebut saja ya mereknya Alfamart dan Indomaret itu hanya akan diizinkan berada di jalan nasional di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Nah, ini dasar hukumnya kita mengatur ini adalah Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menentukan lokasi-lokasi toko-toko swalayan atau toko modern atau toko waralaba. Nah, di dalam pembahasan perda ini kita akan tegas, silakan Indomaret, Alfamart atau toko waralaba sejenisnya itu membuka usaha, membuka cabang di Kulon Progo, tapi hanya nanti akan kita batasi di jalan nasional. Sementara untuk kota kecamatan, kota kabupaten atau daerah urban yang banyak penduduknya ini tidak diizinkan. Hanya Tomira saja. Nah, ini keuntungannya nanti di sini. Hanya Tomira yang nanti diizinkan membuka di dalam kota-kota kecamatan atau kabupaten. Dan yang ketiga, bila mana toko waralaba yang tadi tidak diizinkan di jalan nasional kebetulan berdekatan dengan pasar rakyat, maka ini harus diatur. Karena demi keberlangsungan dan bagian dari perlindungan kita kepada pasar rakyat, maka jaraknya setidak-tidaknya 1 kilometer dari pasar. Tidak boleh berdekatan dengan pasar. Nah, jadi sangat akan kita mulai batasi keberadaan toko-toko waralaba yang ada di Kulon Progo. Nah, mereka pun nanti ketika harus mendirikan, yang keempat, perizinan waralaba itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan secara benar. Nah, di antaranya adalah memenuhi tentang analisis sosial ekonomi masyarakat yang disusun oleh pihak lembaga atau badan independen. Nah, ini peraturan pemerintah yang mengatur tentang persoalan perizinan waralaba sebenarnya sudah sangat berpihak untuk kepentingan rakyat ya. Mereka sebelum mengajukan buka usaha atau izin operasional di satu daerah, mereka harus memenuhi syarat-syarat itu, analisis sosial ekonomi, kemudian kemitraan dengan UMKM, penyerapan tenaga kerja, itu nanti akan kita tuangkan secara tegas dan disiplin di dalam perda ini, karena analisis itu harus dilakukan oleh pihak-pihak independen, dan atau otomatis kalau tidak dipenuhi atau tanda petik ini analisis abal-abal, ya kita tolak. Sehingga ketika mereka mendirikan betul di Kulon Progo, sebesar-besarnya masih mendapatkan manfaatnya dari warga Kulon Progo itu sendiri. Minimal tenaga kerja itu masih bisa penyerapannya dari warga lokal, UMKM juga bisa diajak bermitra. Nah, saya rasa itu 4 poin penting dalam perda ini yang membedakan dalam perubahan dari perda yang lama. Mudah-mudahan ini nanti akan mendapatkan respon positif dari masyarakat, menumbuhkan iklim usaha untuk masyarakat kecil, pedagang eceran kecil, pedagang-pedagang pasar, semuanya bisa tumbuh, berkembang, tidak resah, kemudian punya peluang yang sama untuk berwirausaha sebagaimana pemilik besar, pemilik modal besar yang tadi ya dengan menggunakan toko waralabanya, kita juga punya dengan bangga punya merek dagang milik pemerintah daerah Kulon Progo yaitu Tomira. Itu menjadi peluang wirausaha baru akan terbentuk, tercipta, dipegang oleh masyarakat Kulon Progo sendiri secara penuh, baik nanti oleh koperasi atau perusahaan daerah ataupun nanti orang per orang pun dimungkinkan memiliki Tomira, tapi nanti di dalam pembinaan secara profesional oleh dinas terkait, baik dinas perdagangan maupun dinas koperasi dan UMKM. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.
kita ikuti perkembangan pembahasan Raperda ini, dan tentang perlindungan pemberdayaan pasar rakyat mungkin penjelasan di berikutnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.